Halo Sobat Gede Kopi, Sobat berencana untuk ganti smartphone baru tapi dananya mentok cuma 3 jutaan saja? Tenang saja Sob, karena saat ini ada banyak smartphone di rentang harga 3 jutaan yang memiliki spesifikasi gahar dan fitur yang lengkap. Misalnya sudah 5G, NFC, dan kamera mumpuni. Nah, di video kali ini Gede Kopi akan merekomendasikan smartphone 3 jutaan terbaik yang layak dibeli di tahun 2022. Daripada penasaran, langsung saja simak ulasannya. Redmi Note 10 Pro. Kesuksesan Xiaomi di dunia smartphone tidak lepas dari Redmi Note series. Ya, sejak hadir pertama kali, Redmi Note series selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Maka ketika meluncurkan generasi ke-10 Redmi Note series, yaitu Redmi Note 10 Pro, Xiaomi tidak main-main. Inilah smartphone yang masuk dalam kategori apa saja oke. Ditinjau dari desain, layar, kamera, performa, dan ketahanan baterai, semuanya bagus. Bahkan fitur-fitur sekunder seperti sertifikasi IP53, NFC, speaker stereo, dukungan HDR10 ada di smartphone ini. Yang kurang hanyalah kemampuan fotografi di kondisi minim cahaya. Hal ini wajar karena kameranya tidak didukung OIS. Redmi Note 11 Pro. Kedatangan Redmi Note 11 Pro memang tidak seheboh Redmi Note 10 Pro. Meski begitu, bukan berarti smartphone ini jelek. Redmi Note 11 Pro tetaplah sebuah smartphone yang worth it dibeli di kelas harga 3 jutaan. Penampilannya sangat kece, penutup belakangnya memiliki kesan yang elegan, mampu meningkatkan rasa percaya diri untuk menciptakan personal branding profesional. Lebih dari itu, chipset yang dipakai tergolong tangguh, yakni MediaTek Helio G96. Main game, memotret, penggunaan secara outdoor sudah sangat oke. Smartphone ini makin keren karena mendukung teknologi fast charging 67 watt dan refresh rate layar 120 Hz. Oh iya sob, smartphone ini juga masih punya slot microSD hybrid untuk meningkatkan ruang penyimpanan. Realme 9 Pro. Realme 9 Pro tidak sekedar hadir dengan dukungan konektivitas 5G. Lebih dari itu, smartphone ini hadir sebagai salah satu pilihan menarik di kelas harganya. Mulai dari desain, tampilan, kamera, performa, hingga ketahanan baterai, semuanya mantap. Mengenai desain, Realme menambahkan teknologi bernama Light Shift pada penutup belakang bodi. Teknologi ini membuat bodinya bisa berubah warna layaknya bunglon setelah terkena paparan sinar matahari. Soal ketahanan baterai, smartphone ini memang memakai layar IPS 120 Hz yang lebih boros konsumsi daya ketimbang AMOLED. Akan tetapi nyatanya baterai 5000 mAh yang diusung mampu membuatnya menyala hingga 27 jam. Fakta ini berdasarkan pengujian video playback 1080p yang dilakukan oleh tim Jagat Review. Realme 8. Dibanderol di rentang harga 3 jutaan, Realme 8 telah mengusung chipset kencang dari MediaTek yakni Helio G95 yang dikenal apik untuk masalah performa gaming, membuat pengalaman bermain game mobile dengan performa terbaik. Menilik dari segi desain, smartphone ini dilengkapi dengan layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci dan bodinya terbilang super slim. Ditambah dengan 64 megapiksel AI quad kamera yang disematkan di sisi belakang, membuat tampilannya terlihat stylish namun tetap nyaman saat digenggam. Tidak lupa, smartphone ini juga hadir dengan pilihan memori besar hingga 8/128 GB. Tersedia pula slot microSD. Fitur NFC juga sudah disematkan di smartphone ini. Lalu untuk bagian daya, smartphone ini punya kapasitas 5000 mAh dengan fitur 30 watt dark charge. Mengisi daya baterai hingga 100% hanya butuh waktu sekitar 65 menit saja. Dengan segala keunggulannya, Realme 8 tetap menawarkan harga yang ramah di kantong. Realme 7. Meski sudah meluncur di tahun 2020, namun untuk sebagian orang, Realme 7 masih terbilang oke. Tidak ada sektor yang minor dari smartphone ini. Dari segi tampilan, layarnya sudah mengusung model punch-hole dan mendukung refresh rate 90 Hz. Soal dapur pacu, penggunaan MediaTek Helio G95 tentu masih mumpuni. Apalagi didukung dengan memori berkonfigurasi 8/128 GB. Kalau ruang simpannya kurang, tersedia slot microSD yang bisa menampung hingga 256 GB. Kameranya juga bisa diandalkan, karena lensa utama dan lensa selfie-nya pakai sensor Sony. Kemudian baterainya juga besar berkapasitas 5000 mAh, cukup awet dan disokong fast charging 30 watt. Mengecas selama 25 menit mampu membuat baterainya terisi 50%.
Poco M4 Pro. Poco M4 Pro adalah smartphone pertama Poco yang rilis di Indonesia pada 2022. Smartphone ini punya segudang keunggulan meski belum mendukung jaringan 5G. Hal keren pertama yang dimiliki smartphone ini adalah performa gamingnya yang oke. Hal tersebut berkat chipset besutan MediaTek yakni Helio G96. Layarnya juga terbilang berkualitas. Gunakan panel AMOLED, didukung pula dengan refresh rate 90 Hz. Smartphone ini punya baterai 5000 mAh yang tentunya awet seharian dan bisa diisi ulang dengan cepat. Audionya juga sudah pakai stereo speaker. Hal keren kedua dari smartphone ini adalah kameranya. Sensor kameranya punya resolusi tinggi yaitu 64 megapiksel, ditemani ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Tak ada lagi kamera gimmick, karena semua lensanya bisa mengambil gambar dengan hasil yang memuaskan. Terakhir, smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi IP53. Samsung Galaxy A32. Rekomendasi terakhir datang dari brand Samsung, yaitu Samsung Galaxy A32. Layar dari smartphone ini memang juara, sudah menggunakan panel Super AMOLED, menjadikan pengalaman menonton ataupun kegiatan sehari-hari jadi lebih menyenangkan. Belum lagi rupanya panelnya sudah mendukung laju penyegaran 90 Hz, sehingga pergeseran layar bisa berlangsung lebih mulus. Tak cuma itu, sobat juga bisa merasakan desain layaknya smartphone flagship Samsung. Ya, bagian belakangnya mengadopsi bahasa desain Galaxy Note 20 Ultra yang minimalis dan elegan. Namun kameranya dibuat lebih sederhana karena ditata tanpa modul. Tonjolan yang muncul pun murni berasal dari lensa kameranya. Karena itu, sobat sangat mungkin bisa jatuh hati pada desain Galaxy A32 yang kompak ini. Nah, itulah tadi rekomendasi smartphone 3 jutaan terbaik di tahun 2022. Jika sobat berminat, silahkan cek kolom deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.